Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arina Tel di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share karena like, subscribe, dan share itu gratis. Di sini Arina akan menguak lebih jauh tentang Romeo and Juliet. Romeo and Juliet atau Romeo and Julia. Kalian penasaran? Let's go. Cinta terlarang, kematian, minum racun. Cinta terlarang, racun, kawin lari, atau kematian. Ini adalah 4 unsur yang diduga kematian dari Romeo and Juliet. Romeo and Julia. Kisah Romeo and Juliet, kita bilang Romeo and Juliet aja ya. Ada juga yang banyakkan bilang Romeo and Julia. Jadi kisah Romeo and Juliet ini adalah kisah nyata, gengs. Kisah nyata loh gengs, bukan fiktif nih. Kisah yang benar-benar terjadi di dalam kekacauan di Siena pada tahun 1340 Masehi. Kita belum lahir nih. Bokap kita aja belum lahir, bapak kita belum lahir, ibu kita belum lahir, nenek kita belum lahir, gengs. Orang tua dari kedua-duanya ya. Jadi antara orang tua Romeo dan orang tua Juliet ini saling bermusuhan, gengs. Juliet yang berusia 17 tahun ini dia tuh diberikan pesta besar-besaran oleh orang tuanya untuk merayakan ulang tahun Juliet tersebut nih. Orang tuanya ini mengadakan pesta besar-besaran untuk Juliet pada saat Juliet ulang tahun ke-17 tahun. Ayah Juliet dikatakan adalah pemimpin dari keluarga yang berada, gengs. Dan pada saat pesta tersebut, orang tua dari Juliet ini menjodohkan Juliet dengan Valiant Paris, yaitu dari keluarga Capulets. Capulets itu adalah keluarga yang berada tersebut. Dan konon keluarga Capulet ini itu bermusuhan ke keluarga Montague. Nah ini nih, kalau Montague ini keluarganya Romeo nih. Karena ini kan si Romeo ini penasaran ya, kenapa sih keluargaku itu bermusuhan sama keluarga itu ya. Diam-diam waktu pesta acara itu tuh Romeo diam-diam tuh menyelinap ya masuk ke keluarganya si Juliet ini. Dan alangkah terkejutnya Romeo ini bertemu dengan gadis cantik sekali bernama Juliet. Setelah dia bertemu nih, akhirnya tuh si Romeo sama Juliet tuh berbincang-bincang lah ya. Terus akhirnya tuh menaruh hati keduanya. Terus sering tuh ketemuan diam-diam. Padahal mereka juga tahu nih antara keluarga Romeo dan keluarga Juliet ini ya saling bermusuhan. Tapi tetap aja namanya cinta, geng. Cinta itu buta, geng. Sek benerin kerudung sek. Ya gengs, is on kok gengs. Oke lanjut gengs. Dan pokoknya tiba-tiba itu si Romeo dan Juliet itu nggak ada kabar ya. Mereka tuh nggak ada kabar karena nih ada temen Romeo tuh yang dibunuh. Dan Romeo itu merasa tergugah hatinya untuk membalas pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang membunuh rekannya tersebut, geng. Terus keluarga Juliet tuh ada ini bakul ting. Terus keluarga dari Juliet ini akhirnya nih kesempatan nih, Romeo udah gak pernah dateng nih ya kan. Pokoknya disegerakan nih, 2 hari lagi pokoknya si Juliet itu harus nikah nih sama Valiant Paris nih. Dan Juliet itu kan kalang kabut ya, aku tuh gak mau nikah, aku maunya nikah sama Romeo, dambaan hatiku gitu, geng. Terus si Juliet ini cerita tuh sama guru ya kan, sama gurunya. Guru, aku tuh nggak mau nikah sama Valiant Paris, aku pengen nikah sama Romeo. Tolong dong kabarin Romeo. Aku sampai sekarang ini aku tuh nggak bisa ngubungin Romeo. Ya udah gini aja, aku punya ramuan khusus buat kamu. Kalau kamu minum ini, kamu akan mati suri selama 2 hari. Jadi kamu itu nggak jadi nikah sama si Valiant Paris, oke? Tapi ini nggak buat mati selamanya loh, kata guru seperti itu. Si guru ini juga merencanakan untuk mengabari Romeo, tetapi tuh dia tuh nggak berhasil untuk mengabari Romeo bahwa nih loh Juliet tuh mau dijodohkan nih sama Valiant Paris dan mau menikah nih. Tapi tahu nggak gengs,
Itu kan obatnya katanya 2 hari cuma mati doang. Singkat cerita ini Juliet itu dikuburkan ya, dimakamkan. Dan setibanya si Romeo itu pulang ke negaranya Romeo ini, Romeo dengar kabar bahwa Juliet itu meninggal. Langsunglah Romeo dengan kudanya ini ya kan bergegas ke negaranya Juliet kan. Terus akhirnya dia datang dan hadir di pemakaman si Juliet. Di makam si Juliet, maksudnya seperti itu gengs. Dengan sedihnya kan Romeo ini, ya ampun Juliet ini udah meninggal kan demi nunggu aku, karena dia nggak mau dinikahin sama cowok lain. Ya udah deh aku bunuh diri aja. Akhirnya singkat cerita Romeo bunuh diri, di sampingnya itu di peti matinya itu si Juliet. Alangkah terkejutnya kan orang di samping tersebut itu yang hadir di situ kan. Ternyata Juliet itu terbangun. Ternyata yang diminum apa coba? Pil tidur yang akhirnya tuh bereaksi kembali membangunkan si Juliet tersebut. Tahu bahwa kekasihnya si Romeo ini bunuh diri akibat karena dikiranya Juliet ini meninggal dan ingin sehidup semati dengan si Juliet. Tanpa pikir panjang, Juliet ini mengambil racun dan diminumnya itu, guys. Akhirnya Juliet meninggal di samping Romeo juga. Makanya itu gengs ya, jangan pura-pura mati pakai obat tidur. Udah gitu cowok kita dateng, tiba-tiba cowok kita bunuh diri. Itu mah cuma dihayal nih ya guys ya. Kalau di tempat kita tuh pacar kita meninggal dunia, kita datang mana mungkin kan kita ikut bunuh diri kan. Kelihatannya 1001, 1.000.001 ya geng. Ini nih kisah antara Romeo dan Juliet ya. Kisahnya amat sangat romantis, sehidup semati. Apakah kalian juga akan seperti Romeo dan Juliet? Kalau kalian tuh nggak dikasih restu oleh orang tua kalian, jangan ya gengs, jangan ditiru. Oke, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.